Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul ketaatan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang ketaatan dalam 1 Samuel pasal 15. Kita baca ya ayat 22 sampai 24. Nanti 24-nya tolong Anda baca di rumah saja ya. Supaya lebih cepat begitu saya selesaikan firman Allah ini. Pagi ini kita baca ayat 22 dan 23. Karena dua ayat ini yang intinya saya mau sampaikan bicara sama saudara ya. Ayat 22, 23, catatan 24-nya Anda baca di rumah begitu maksudnya ya. Saya baca 22, nanti 23-nya sama-sama saudara ya. Begini kata firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, perhatikan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sama-sama kita baca di ayat 23, 1, 2, dan 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, saya mungkin langsung saja menerangkan sama saudara tentang ketaatan ini. Coba saudara perhatikan di ayat 22, saya langsung saja masuk di sini, perhatikan saudara ya. Tetapi jawab Samuel. Jadi ini adalah perkataan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Samuel. Ditujukan kepada siapa? Ditujukannya kepada Raja Saul yang gak taat. Ayat ini bicara tentang ketidaktaatan Raja Saul. Dan itu membuat dia habis tahtanya, habis anugerah Tuhan, habis kebaikan Tuhan buat kehidupan Saul. Kenapa? Dia yang menghabiskan. Sesungguhnya dalam ayat ini kita belajar begini dari ketaatan. Saul itu menghancurkan dirinya itu karena ketidaktaatannya sendiri. Sehingga firman Tuhan datang kepada Samuel, ditujukannya kepada Saul. Saya baca ulang sekali lagi. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, perhatikan saya kasih garis merah, mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Terjemahan bahasa Inggris dipakai kata begini, to obey is better than sacrifice. Ya, bahwa ketaatan taat itu lebih baik daripada pengorbanan. Versi bahasa Inggris bagus banget saudara ya. Ya, bukan hanya mendengarkan, dengar-dengaran memang artinya taat. Tapi terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata yang lebih tajam. Dipakai kata to obey is better than sacrifice. Bahwa ketaatan itu, taat itu lebih baik, lebih dahsyat. Ketaatan itu lebih hebat, ketaatan itu lebih luar biasa dibandingkan dengan pengorbanan. Dari pesan ayat 22 ini, pesan firman Tuhan kepada Saul itu teguran. Sebab kita tahu kalau kita baca secara keseluruhan ayat ini, memang Saul tidak taat. Perintah firman Tuhan, firman yang datang kepada Saul ketika berperang melawan orang Amalek, Tuhan firmannya begini, semua yang namanya orang Amalek, dari raja sampai rakyat, wanita, perempuan, tua, muda, anak-anak, tumpas semua. Semuanya, jangan ada yang sisa, karena Amalek musuhnya Allah, Amalek juga musuhnya Tuhan gitu, musuhnya Israel gitu. Tumpas semuanya. Amalek inilah penghalang, suka menghalang-halangi, suka menyerang Israel ketika mereka dari keluar tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Makanya pesan Tuhan sama yang namanya Saul, tumpas semua. Sampai binatang ternak, binatang peliharaan yang gemuk, yang kurus, binatang apa saja, tumpas semua. Jangan sisakan yang hidup, jangan disimpan. Itu apa ya? Tumpas gitu.
Kalau Tuhan bilang tumpas ya tumpas, barang tumpas ya barang tumpas, gak boleh dipelihara, gak boleh diambil. Ya, saya pernah ajarkan sama saudara tentang barang tumpas, termasuk jimat-jimat itu barang tumpas, berhala-berhala itu barang tumpas. Nah di sini pesan Tuhan, semua yang ada pada Amalek tumpas, jangan disisakan sampai bersisih, itu kata Tuhan. Tapi kita tahu kemudian yang terjadi, Raja Agagnya nggak ditumpas. Rajanya tetap dibiarkan hidup. Kenapa? Diiming-iming sama raja. Ini domba yang gemuk aku kasih kepadamu Saul. Saul tertarik, rajanya diselamatkan karena ada domba yang gemuk-gemuk untuk bisa dipelihara, disimpan sama Raja Saul. Dan itu bikin Tuhan marah. Apalagi alasan Saul itu alasan yang gak masuk akal. Dia bikin aturan sendiri. Dia berkata apa? Ini untuk ibadah. Domba yang gemuk ini Nabi Samuel untuk menyembah Tuhan, persembahan korban bagi Tuhan, malah bikin Tuhan marah. Alasan ibadah tapi dosa yang dia bikin. Ini namanya ketidaktaatan. Tahu enggak ketidaktaatan? Ketidaktaatan itu artinya kita bikin teori sendiri. Ketidaktaatan itu artinya kita bikin aturan sendiri. Itu namanya enggak taat. Enggak taat itu kan yang Tuhan perintahkan tidak kita lakukan, yang Tuhan enggak perintahkan malah kita lakukan. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Saul. Iya, justru yang Tuhan perintahkan dia nggak buat, yang Tuhan nggak perintahkan malah dia lakukan. Nah, saudara, pagi ini kita bicara sesuatu yang penting, namanya ketaatan. Seringkali kita berpikir ketaatan itu hal yang kecil. Taat kepada Tuhan, ketaatan kita pikir hal yang sepele. Saya mau kasih tahu, ketaatan kita kepada Tuhan di mata Tuhan itu bukan kecil, sangat besar. Ketidaktaatan kita itu membuat kita justru kehilangan banyak berkat Allah. Kita berpikir ketidaktaatan, ketaatan hal yang remeh, yang kecil. Ketaatan kita di mata Tuhan itu hal yang besar, hal yang fondasi, hal yang mendasar. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, Tuhan itu lihat ketaatan kita. Anda mau rezeki, Anda mau berkat, Anda minta mujizat, Anda berdoa dan doamu ingin dijawab. Tapi seringkali bagaikan kita itu jauh panggang daripada api, nggak ada jawaban. Mujizat jauh dari kita, kenapa? Kitanya tidak punya ketaatan. Kita menganggap ketaatan itu hal yang remeh, yang kecil. Padahal hal ketaatan itu sesuatu yang besar di mata Tuhan. Itu dasar banget di mata Tuhan. Semua yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, Tuhan itu ternyata lihat ketaatan kita. Tuhan menilai kita dari ketaatan kita kepada firman-Nya, kepada perintah-perintahnya. Kalau saya boleh bilang sama saudara begini, ada orang mungkin pintar nyanyi gitu ya, tepuk tangannya jago, nari-nari, lompat-lompat, wih suaranya merdu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan menilai kita bukan dari nyanyian kita yang merdu. Tuhan bukan menilai kita dari tepuk tangan kita yang kenceng, lompat-lompat sambil menari-nari. Bukan itu yang dinilai Tuhan. Mungkin orang punya bakat menyanyi yang bagus, orang punya bakat menari yang bagus. Tapi saya harus kasih tahu terang-terangan sama saudara, Tuhan menilai kita bukan dari bakat menyanyi dan menari kita loh. Anda tanya, dari mana pendeta? Tuhan menilai saya dari ketaatan kita akan firman Allah. Nah persoalannya sayangnya banyak kita menilai ketaatan itu hal yang kecil. Padahal di mata Tuhan setiap ketaatan kita itu perkara besar di mata Tuhan. Saya mau tunjukkan beberapa contoh sama saudara. Ya, bahwa ketidaktaatan yang kita buat, semua ketidaktaatan itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Hancur, boom, berantakan, selesai hidup kita. Saya kasih contoh, misalnya contoh Adam dan Hawa. Saudara, apa yang membuat Adam dan Hawa kehilangan Taman Eden? Kehilangan semuanya. Kehilangan kasih Tuhan, kehilangan anugerah Tuhan. Eden itu juga bicara keberuntungan, kebahagiaan. Kalau orang Tionghoa bilang fu, hilang funya. Keberuntungan rezekinya hilang. Mereka diusir dari Taman Eden. Yang membuat mereka diusir dari Taman Eden, jangan salahkan Tuhan. Itu kesalahan mereka sendiri, nggak taat. Saudara, dari peristiwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kita belajar sesuatu.
Sebetulnya kalau kita bicara ketaatan, itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Taat itu bicara mau atau tidak. Kalau kita bicara taat bisa gak bisa, sebetulnya kita bisa. Anda lihat contoh Adam dan Hawa. Setelah mereka diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa ini ditaruh di Taman Eden. Kita nggak tahu sudah berapa ribu tahun mereka hidup di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Maksud saya berapa juta tahun mereka sudah tinggal di Taman Eden. Mereka bisa taat loh. Setiap perintah Tuhan mereka taati. Kita nggak tahu berapa ribu tahun mereka mentaati perintah Tuhan. Sampai pada titik iblis mulai menggoda dia. Dia serakah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan masalah nggak bisa, bisa taat mah. Tetapi yang namanya Adam dan Hawa, dia lebih memilih nggak taat kepada firman Tuhan. Ya, bisa, tapi dianya nggak mau. Dia lebih taat pada perkataan iblis. Makanya saya mau kasih tahu sama saudara, bicara hal ketaatan bukan bicara antara bisa atau nggak bisa. Bicara kitanya mau atau tidak. Lihat Israel, ketidaktaatan mereka di padang gurun, di tanah Mesir. Apa sih yang membuat bangsa Israel mereka diperbudak, miskin, menderita, sengsara, jadi budak rodi, dianiaya di tanah Mesir. Nggak main-main 400 tahun. Kenapa mereka jadi budak? Nggak taat mereka sama Tuhan. Berontak terus sama Tuhan. Tegar tengkuk, keras kepala. Bacalah Alkitab. Yang membuat bangsa Israel menderita, miskin, teraniaya. Gak ada pertolongan Tuhan begitu lama. Kenapa? Coba baca Alkitab, cek, recheck di situ. Karena ketidaktaatan mereka. Semua ketidaktaatan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Anda jangan ngomong begini, enggak apa-apa gitu loh saya enggak taat. Tunggu saja tanggal mainnya. Israel, kenapa? Gambar berikutnya mereka di padang gurun. Perjalanannya 40 tahun. Saudara, saya pernah bilang sama saudara, harusnya bangsa Israel begitu keluar dari tanah Mesir, jalan saja santai, paling-paling 1 bulan paling lama. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan katakan, dan memang saya baca, bahwa kalau perjalanannya terus jalan Israel sebentar jalan, paling-paling 11 hari, 15 hari, setengah bulan udah nyampe tanah Kanaan. Nggak lama loh, setengah bulan udah nyampe. Ini begitu sangat lama. Keluar dari tanah Mesir, nyampe tanah Kanaan 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Tahukah Anda apa yang membuat Israel terputar-putar berputar sengsara di padang gurun? Karena ketidaktaatan mereka. Iya kan? Karena persunggutan mereka. Ada masalah, ngomel. Nanti tidak ketemu air, hadapi masalah, kecewa sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Musa, lebih baik kita kembali ke Mesir. Itu kan selalu omongan mereka. Lebih baik kita mati di sini daripada kita masuk tanah Kanaan. Lihat omelannya, pemberontakan mereka. Pemberontakan kepada Tuhan itu sama dengan ketidaktaatan. Apa yang membuat mereka sengsara di padang gurun. Jadi kita perlu recheck diri kita loh. Kenapa kita suasananya padang gurun? Memang bisa jadi prosesnya Tuhan. Tuhan sedang menguji iman kita mau next level, bisa begitu. Tapi kita mesti cek, bisa jadi karena kita nggak taat sama Tuhan, kita ngalami padang gurun. Biarlah pengajaran firman Tuhan pagi ini kesempatan kita bercermin kepada firman. Kenapa? Kita ngalami hal yang tidak baik. Ya, termasuk Simson kalau Anda lihat gambar itu. Simson itu pahlawan Israel yang paling ditakuti, pahlawan yang hebat gitu. Dia adalah seorang Nasir Allah yang diurapi oleh Allah. Bagaimana gak hebat? Pintu gerbang Filistin dia bisa angkat bawa naik ke gunung. Bahkan 1000 orang Filistin dia bisa kalahkan sendirian hanya dengan tulang rahang keledai. 1 lawan 1000 yang menang Simson. Dari mana kekuatannya? Dari urapan Allah, dari Tuhan. Bahkan saudara ya, Simson itu pernah, kalau Anda baca Alkitab ya, dia pernah tangkap 300 serigala ya. Coba Anda pikir ya, gimana Simson caranya tangkap 300 serigala. Tangkap 1 serigala saja susah. Serigala itu orang Jawa katakan kesit, larinya kenceng. Susah ditangkap, iya kan? Tetapi ini 300 serigala Simson bisa tangkap. Saya pikir-pikir tadi pagi, sorry ya pagi-pagi sekali saya pikir ini. Kayaknya Simson ini bukan cuman kuat tenaga ya, larinya kayak flash kayaknya. Bayangan saya, Simson ini orang yang larinya cepat banget. Serigala pun kalah cepat, serigala 300 serigala Simson bisa tangkap. Dia
ikat itu ekornya serigala. Dia bakar ekornya. Itu lari ke kumpulan tentara-tentara Filistin ketakutan. Lumbung-lumbungnya terbakar. Tentara-tentara ketakutan. Itu apa yang dibuat oleh Simson. Orang sangat kuat. Tapi kemudian dicungkil matanya. Tapi kemudian dia kehilangan kekuatannya. Kenapa? Tidak taat. Dia kekuatannya hilang, gak taat. Seorang nasir ada aturan. Coba saya kasih pandangan dulu sama saudara. Yang pertama, gak boleh pegang mayat. Mayat apapun, mayat binatang gak boleh, mayat manusia gak boleh, itu najis. Itu nasir Allah dalam perjanjian lama. Ya. Tetapi dia melanggar ketika dia bunuh singa, begitu dia balik di mulutnya singa ada apa namanya madu. Dia ambil madunya, dia pegang itu mayatnya. Bangkainya singa itu. Dan itu gak taat loh. Dan ketika dia melanggar aturan hukum Taurat, aturan Tuhan itu sebagai nasir alam, gak apa-apa, kekuatannya masih ada. Kayaknya Simson berpikir kayak kita, melanggar gak taat sama Tuhan gak apa-apa gitu loh. Tetap ada kekuatan gitu loh, bisnis tetap jalan, rezeki tetap ada. Kita pikir gak apa-apa, tapi ingat semua ketidaktaatan tinggal tunggu tanggal mainnya. Boom, pasti terjadi. Lalu melanggar yang kedua, ngapain dia? Seorang nasir Allah model kayak Simson itu gak boleh menyentuh, itu namanya wanita tunasusila, gak boleh. Tapi justru dia cari di Gaza. Bahkan berzina dengan pelacur itu kata Alkitab. Itu pelanggaran kedua, masih gak apa-apa. Ya, dengan pelacur di Gaza. Dia pikir enggak apa-apa gitu loh melanggar, masih kuat, masih ada urapan. Nanti melanggar yang ketiga, hancur dia. Karena dia menunjukkan rahasia kekuatannya. Firman datang kepada dia, kekuatannya gak boleh diberitahukan kepada siapapun. Tapi kemudian Simson itu melanggar, gak taat yang ketiga. Dia beritahu kekuatannya kepada Delilah. Melanggar gak taat yang ketiga, hancur Simson. Pengurapan tinggalkan dia, Allah gak beri kekuatan lagi, Allah gak tolong dia. Lalu dicungkil matanya dan selesai semuanya. Kenapa Simson kehilangan semuanya? Karena gak taat. Saudara, dari awal saya bilang, seringkali kita menganggap yang namanya ketaatan itu hal yang remeh. Hal yang gak apa-apa, yang kecil. Di mata Tuhan ketaatan kita perkara yang besar. Itu hal yang mendasar, yang membuat pintu tertutup karena kita gak taat. Tetapi yang membuat pintu-pintu berkat terbuka karena ketaatan kita. Pertolongan Tuhan datang. Itu Anda mesti tahu, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Adam Hawa kehilangan Eden karena gak taat. Bukan masalah karena Tuhan. Tuhan gak pernah berubah kasihnya. Kita yang berubah ketaatannya. Dan itu membuat Tuhan gak bekerja lagi dengan kuasanya dalam hidup kita. Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-23. Saudara, lihat ayat 23 berikutnya ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ini menarik ya. Pendurhakaan itu berarti ketidaktaatan. Kalau dalam terjemahan yang lain rebellion, pemberontakan. Sebab pemberontakan adalah sama, perhatikan, seperti dosa bertenung. Dan kedegilan juga sama pemberontakan, adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Tahu terafim? Orang yang suka bawa jimat-jimat. Anda mungkin berkata kepada saya, tapi pendeta, saya itu gak pernah pegang jimat kok. Tapi kalau Anda gak punya ketaatan sama Tuhan, Anda sama dengan dosanya. Ketidaktaatan dihargai sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan orang suka pegang jimat-jimat. Disamakan dengan dosa bertenung. Diramal ke penyihir. Anda mungkin berkata, saya gak pernah meramal diramal pendeta. Saya itu gak pernah baca cap jisyo saya. Saya gak pernah baca apa kata bintang Virgo, kata Libra, kerjaanmu begini gak pernah. Tetapi meskipun kau tidak pernah baca cap jisyo, engkau tidak pernah baca apa kata bintang, tapi kalau engkau tidak punya ketaatan pada firman Allah, itu disamakan harganya, nilainya dengan apa? Dengan dosa bertenung, perbintangan, ramal-meramal, jimat-jimat, bahkan penyembahan berhala. Anda berkata, saya nggak pernah nyembah berhala, tapi Anda nggak taat sama firman, disamakan dengan apa? Penyembah berhala. Anda kalau baca kitab Wahyu, penyihir, petenung, penyembah berhala, itu tidak, namanya nggak tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak bisa masuk sorga, ditolak di sorga. Di sorga ditolak, di bumi ya ditolak dong. Ada minta berkat, ditolak sama Tuhan. Kenapa? Nggak taat.
Ada, ini serius saudara ya. Bahwa seringkali kita menganggap ketidaktaatan kita itu hal yang kecil, hal yang remeh. Alkitab katakan, itu perkara yang besar. Disamakan dengan dosa tenung, dosa sihir, dosa ramalan, dosa penyembahan berhala. Bahkan pegang jimat-jimat, padahal gak pegang jimat. Seringkali Alkitab katakan gini, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan kalau kita baca Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Allah, aku benci perceraian. Loh, Alkitab berkata aku benci perceraian. Tapi kita sengaja nantangin cerai coba. Kitanya gak taat. Tuhan katakan kita mesti melepaskan pengampunan. Kita malah nyimpen dendam. Kita nyimpen kemarahan di hati kita. Yang justru ada mesti ngerti. Itu jadi racun buat hati kehidupan kita. Yang racun kita simpen coba. Kedendaman, kemarahan. Tuhan suruh kita mengampuni. Tuhan suruh kita kejar perdamaian, kejar kasih. Kitanya nggak taat. Coba Anda terjemahkan sendiri dalam kehidupan iman, kekristenan kita. Berjalan mengikut Yesus. Ada banyak hal yang kita mesti lepaskan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan bukan pada taat yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Dan itu perlu bayar harga. Sebab setiap ketidaktaatan kita itu masalah besar. Disamakan, perhatikan baik-baik, dengan penyembahan berhala. Dan Saul pernah melanggar itu. Makanya kenapa dosa ketidaktaatan Saul disamakan dengan penyembahan berhala. Orang ini buat itu kok. Coba Anda lihat ini ya, 1 Samuel 28 ya. Saya baca ya dengan cepat ya. Ayat 7. Ketika dia terdesak melawan musuhnya orang Filistin. Saya baca ayatnya. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, semacam kepada prajuritnya. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Arwah saudara ya. Minta roh-rohnya orang mati itu arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Minta petunjuknya bukan kepada Tuhan. Para pegawai yang menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Anda tahu kan arwah? Arwah itu rohnya orang mati. Secara terjemahan kalimat arwah. Tapi Anda mesti tahu ya, sesungguhnya Alkitab katakan singkat ya, saya kasih pengertian. Setiap orang yang sudah mati di dunia ini, rohnya itu kembali kepada Tuhan. Di alam sana itu ada 2 tempat Alkitab gambarkan. Tempat yang sejuk semacam sorga dan tempat yang panas semacam tempat penghukuman. Tapi langsung kembali kepada Tuhan. Tuhan yang punya roh, Tuhan yang punya nyawa setiap orang. Setan gak bisa ambil gitu. Setan gak bisa ambil itu, kembali kepada Tuhan. Nanti ayatnya banyak tuh baca itu ya. Arwah di sini sebetulnya adalah setan sebetulnya, iblis gitu ya. Singkatnya begitu. Tetapi di dunia ini ada orang percaya kepada roh-roh orang mati arwah. Salah satunya Saul, dia dosa bertenung. Ketika terdesak melawan Filistin, rakyat tinggalkan dia. Dia minta tolong kepada pemanggil arwah. Tanya sama arwah keberuntungannya, kemenangannya. Tanya sama arwah. Saya boleh ingatkan saudara ya. Zaman sekarang pun, jadi sebetulnya bertanya kepada arwah supaya rezeki ada, keberuntungan. Itu sejak ribuan tahun yang lalu kalau Anda tahu. Dan sekarang aneh, muncul lagi. Ya, saya coba menyikapi, mengkritisi apa yang setengah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang namanya spirit doll, boneka arwah. Aneh ya, begitu ada seorang artis ternama di Indonesia, dia pelihara begitu ya, apa semacam pelihara ya. Dia sayang-sayang boneka kayak disayang manusia, dirawatnya kayak manusia, kayak baby bayi. Karena konon katanya yang tinggal di boneka itu arwahnya bayi yang gugur gitu ya, arwah. Dan mereka memelihara bayi itu yang spirit doll tadi ya, boneka arwah. Konon katanya itu bisa memberikan rezeki, memberikan kesuksesan, memberikan keberuntungan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya sekarang banyak orang kecanduan, kesenangan pelihara yang namanya spirit doll. Nggak murah loh, 2-3 juta bahkan lebih loh belinya. Katanya dikasih arwah. Dan sekarang merajalela masyarakat kita mulai hobi ini. Tentu sebagai hamba Tuhan saya mesti ngomong sama saudara. Jangan sampai ada dalam nama Yesus di antara saudara. Kalau ada orang tua, perhatikan juga anak-anakmu. Seringkali ini hobinya orang kaya ini saudara ya. Perhatikan anak-anakmu, jangan sampai punya hobi ini ya. Memelihara yang namanya boneka arwah. Kenapa pendeta gak boleh?
Semua namanya arwah nggak boleh. Coba saya tunjukkan satu ayat Keluaran pasal 20. Keluaran 20 saya baca saudara ya. Ayat 3 sampai 5 ini peringatan penting buat kita. Ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apalagi ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Boneka termasuk patung ya. Yang ada di langit apa ya? Boneka atau gambar yang ada di langit. Ada model kayak bintang, gambarnya bentuknya matahari. Coba Anda bisa ngomong sama saya lewat chatting. Apa sih yang ada di langit? Bintang kah, matahari kah, bulan kah, atau bentuk batu-batu segala macam yang gambar yang model itu nggak boleh disembah. Jangan membuat bagimu patung atau gambar apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit. Model yang di langit nggak boleh. Macam-macam yang ada di langit itu nggak boleh dibuat, apalagi disembah di atas atau yang ada di bumi di bawah. Termasuk patung model binatang, model manusia patung, gambar. Ini patung termasuk gambar yang ditempel di tembok loh ya. Termasuk ya. Ya, model manusia, model hewan. Maksudnya gini, saya teruskan. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi, model kayak ikan. Coba sebutkan model-model rupa binatang di air. Kayak kuda nil kah, kayak ikan kah, dan teruskan sendiri. Yang model mengeriap di bawah air. Bentuk patung apapun, gambar apapun, dikatakan apa? Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Gak boleh loh. Anda kalau sekedar nempel gambar kucing Pak seneng, gak apa-apa. Gak apa-apa, itu keindahan. Bukan disayang-sayang disembah. Boneka doll, spirit doll tadi, boneka arwah, itu disayang-sayang. Itu dikasih makan. Hei, saya kasih tahu, itu namanya Anda menduakan Allah. Pokoknya itu kan termasuk patung, gambar apapun yang disembah-sembah, disayang begitu, nggak boleh. Anak kita saja, kita lebih sayang sama dia dibanding Tuhan, itu berhala kata Alkitab. Semua yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, di tengah-tengah antara kita dengan Tuhan, apa di tengah kita, itu berhala kok kata Tuhan. Apalagi patung. Jadi ingat ya, yang ditempel di tembok gambar apapun. Model patung bentuk apapun yang model kayak di langit macam-macam, bintang, matahari dan seterusnya. Lalu yang ada di atas bumi model manusia kah, model hewan kah, atau yang di bawah air binatang segala macam. Ingat ya, gak boleh disembah, beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sampai turunan dia ngalami tulah hukuman Tuhan. Inilah yang bikin Saul habis karena arwah tadi. Anda jangan tiru-tiru Saul. Saya lanjutkan beberapa ayat. Imamat 20 ayat yang ke-6. Saya tunjukkan ayat-ayat sebagai dasar. Gak boleh. Pokoknya berurusan dengan arwah patung apapun gak boleh. Stop sampai di sini. Saya baca ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Tidak ngomong bonekanya, nggak boleh loh saudara ya. Bertanya minta rezeki, diperlakukan kayak manusia, nggak boleh. Aku sendiri kata Tuhan, akunya huruf besar, akan menentang orang itu, melawan orang itu, memusuhi orang itu, dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi setiap orang yang berurusan dengan berhala, dengan arwah tadi, ingat, dia memposisikan dirinya menjadi musuhnya Allah, lawannya Allah. Kalau kita melawan Allah, siapa yang menang? Ada jawab sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi Anda gak perlu bertanya lagi ya, chatting di video misalnya. Pak, kalau saya nempel foto-foto di tembok saya, kalau nempel hanya hiasan boleh. Foto keluarga boleh, hanya hiasan saudara ya, hanya hiasan, perhatikan. Mau nempel binatang apapun yang indah hanya hiasan boleh. Tapi kalau sudah mulai disembah, dikasih kembang, dikasih ini, dikasih makan istilahnya tidak boleh. Boneka spirit doll itu dikasih makan, dikasih minum Fanta. Katanya disedot-sedot Fantanya, enggak boleh loh saudara ya. Setiap orang yang berurusan dengan arwah, dia memposisikan dirinya menjadi lawannya Tuhan. Dan ini bikin Saul habis. Jangan menganggap ketidaktaatan hal yang kecil. Saya ingin ayat yang terakhir saja karena waktu ya. 1 Samuel pasal 15 saja langsung. Ayat yang ke-23. Sebetulnya ada banyak ayat tapi saya tembak menukik saja. 1 Samuel 15 tolong multimedia ayat 23.
dimunculkan ayat 23 ya. Bukan ayat yang ini. Saya langsung tembak langsung karena waktu kan. Kalau saya terangkan 1 Samuel 17, kepanjangan nanti ini. Ya, 1 Samuel 15 ayat 23. Saya baca ya, perhatikan baik-baik. Saya ingin Anda memperhatikan ini. Ketidaktaatan itu bahaya buat kita. Bikin kita habis. Semuanya habis kasihnya Tuhan. Sebab pendurhakaan itu rebellion, ketidaktaatan, pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan. Ketidaktaatan juga adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Orang suka pakai jimat-jimat. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Menolak firman Tuhan berarti Saul itu enggak taat sama firman Tuhan. Yang Tuhan suruh, yang Tuhan firmankan, dia enggak taat. Lihat akibatnya apa buat kehidupan Saul. Maka, coba sama-sama kita baca kata maka. Akibat menolak, enggak mau taat sama Tuhan. Kata maka kita baca. Ayo, yang di rumah ayat yang terakhir kok ini. Kita baca dengan keras kata maka. 2, 3. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ketika kita menolak firman, Tuhan menolak kita. Anda minta berkat, Tuhan tolak. Anda minta rezeki, Tuhan tolak. Anda minta mujizat, Tuhan tolak. Pintumu yang tertutup engkau ingin dibuka sama Tuhan, Tuhan tolak permintaanmu. Jauh panggang daripada api. Jauh berkat Tuhan dari saudara. Kenapa? Gak pernah taat sama Tuhan. Ketidaktaatan itu masalah besar di mata Tuhan. Kita menganggapnya remeh. Kita menganggapnya biasa gak apa-apa gitu loh. Padahal yang bikin Saul mati. Yang bikin Saul selesai semua tahtanya. Karena ketidaktaatannya Saul. Begitu dia gak taat. Tuhan berkata begini. Aku menolak engkau menjadi raja. Karena engkau menolak perintahku. Pagi ini pelajaran keras dan besar buat kita. Firman Allah ini sebetulnya keras buat kita saudara ya. Tapi intinya sederhana, mau taat atau tidak. Tapi kalau kita mau taat, saya percaya 2022 yang kita jalani, itu menjadi pintu terbuka berkat Tuhan turun sama saudara. Pertolongannya, mujizatnya, kebaikannya Tuhan, itu akan Tuhan limpah-limpahkan dalam hidup kita. Kapan saudara? Ketika kita punya hati yang taat. Setiap firman yang datang kepada kita gak menolak, tapi kita melakukannya. Itu membuat pintu terbuka berkat rezeki yang luar biasa di tahun 2022. Ayo kita perbaiki iman kita. Yang kita belum taat, katakan aku mau taat. Seperti anak terhilang, dia menderita sengsara di kandang babi, gak taat sama bapaknya. Kapan dia dipulihkan semuanya? Ketika dia kembali kepada bapaknya dan dia mau taat. Saudara, terakhir saya mau bilang sama saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan lebih banyak yang gak taat daripada taat. Dari mana saya berkata begitu? Dari Alkitab. Satu kali Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan cuman tinggal aku yang percaya taat kepadamu. Tuhan berkata begini, Elia bukan cuman kamu. Masih ada 7.000 nabi yang lain yang masih percaya taat kepadaku. Tapi begini, dari 3 juta orang Israel tinggal 7.000. 3 juta banding 7.000. Yang taat tinggal 7.000 kecil. Ingat kisah tentang Gideon. Dia pernah nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tentaraku cuma 32.000, musuh 135.000 orang. Tuhan katakan, hei Gideon, kebanyakan. Kebanyakan gimana Tuhan? Kasih tahu sama mereka, yang takut, pengecut, yang sok saja, merasa jagoan tapi takut, suruh pulang. Pulang 22.000, tinggal 10.000. Tuhan masih bilang sama Gideon, Gideon, kebanyakan. Kebanyakan gimana Tuhan? Suruh minum di air, yang minum menjilat langsung kayak anjing, suruh pulang. Dan Anda tahu, nanti yang minum langsung pakai tangannya 300 orang. 300 orang itu yang setia dan taat. Bandingkan 32.000 banding 300 orang, kurang dari 1%. Gak bisa dibandingkan 1 banding 100. 100 orang 1 taat, gak bisa dibandingkan loh. Karena dari 32.000 cuma 300 yang setia dan taat, kecil. Dan hari ini pun sama, anak Tuhan orang Kristen yang taat dibandingkan yang gak taat, lebih banyak yang gak taat. Hari ini lewat pengajaran firman ini kita mau belajar, aku mau taat kepadamu Tuhan. Aku mau ikut kehendak-Mu Tuhan, dan saya berdoa tahun 2022 menjadi tahun pintu terbuka berkat Tuhan limpah sama saudara. Tertutup mungkin hari ini, tapi Tuhan bisa buka ketika Tuhan lihat ketaatan dalam kehidupan setiap kita.